kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan bangkitkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang kudus. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menyanyi bertobatlah dan balik pada Bapa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, dengan kerendahan hati kami mohon kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan dengar saat ini. Semoga firman itu boleh merubah hati dan pikiran kami, agar kami menyadari
betapa berat penderitaan demi menyelamatkan kami dari dosa dan maut, sehingga Engkau rela disalibkan di bukit Golgota. Pengorbananmu itulah yang menghidupkan kami dan memberi kekuatan kepada kami untuk melanjutkan hidup ini. Ya Yesus Kristus yang sudah mati untuk kami, kasihanilah kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab, Injil Markus pasal 15. Markus 15 ayat 20b, ayat 20a sampai 41. Injil Markus 15 ayat 20 sampai 41. Jemaat membaca ayat yang di depannya angka ganjil. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Demikian bacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah
Setiap orang yang mendengar firman Allah, menghayatinya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosana.